Pada Perdijen GTK Kemendikbudristek nomor 1019 sekian-sekian tentang petunjuk teknis pelaksanaan program BPG dalam jabatan, disebutkan bahwasanya teman-teman semuanya perlu memahami mengenai redaksi penggunaan atau pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disebutkan sebagai RPP. Pada juknis tersebut dijelaskan mengenai pendekatan, model, dan metodenya. Yang perlu Bapak Ibu gunakan ialah PBL dan PJBL. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PDA Official. Kali ini PDA Official akan membahas mengenai Perdirjen GTK Kemendikbudristek nomor 1019 sekian mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program BPG dalam jabatan. Khususnya ialah kita mau membahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu untuk pendekatan, model, dan metode PBL dan PJBL, di mana teman-teman untuk calon peserta PPG dalam jabatan perlu memahami sintaks atau alur daripada PJBL dan PBL. Namun sebelum saya bahas, bantu untuk mengembangkan PDA Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke teman-teman semuanya, berdasarkan Perdijen tersebut, ini saya tunjukkan salinan peraturannya, yaitu nomor halamannya ialah, ini saya tunjukkan sebentar ya teman-teman, mengenai PBL dan PJBL, yaitu pada halaman ini ya teman-teman. Pada halaman 120 itu disebutkan mengenai pedoman penyusunan model pembelajaran berbasis masalah dan proyek untuk mahasiswa BPG dalam jabatan. Yang pertama kita bahas untuk tahapan pembelajaran PBL, di mana pembelajaran berbasis PBL adalah metode yang melibatkan mahasiswa dalam situasi nyata yang disajikan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Masalah disajikan dalam bentuk narasi untuk dipelajari atau didiskusikan alternatif memecahannya. Masalah dapat diangkat dari fenomena dan pengalaman nyata dalam kehidupan atau masalah kontekstual yang dirancang. Ketentuan dalam pembelajaran pemecahan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa berperan sebagai protagonis yang berusaha untuk memecahkan sebuah masalah. Mahasiswa melakukan analisis terhadap masalah untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk mengkaji dan mengembangkan rancangan solusi. Kelas berdiskusi secara aktif dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa. Dosen maupun guru pamong hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi. Tujuan daripada PBL ialah membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan penyelidikan dan pemecahan masalah, memberi kesempatan kepada mahasiswa mempelajari pengalaman dan peran orang dewasa, dan memungkinkan mahasiswa meningkatkan sendiri kemampuan berpikirnya. Selain itu, penguasaan isi belajar dari disiplin, heuristik, dan berhubungan dengan belajar tentang kehidupan yang lebih luas. Keterampilan memaknai informasi, kolaborasi, dan belajar tim, dan keterampilan berpikir reflektif dan evaluatif. Nah, di sini teman-teman perlu memahami mengenai sintaks atau tahapan dari kegiatan pembelajaran untuk model PBL. Yang pertama ialah untuk orientasi mahasiswa terhadap masalah, di mana kegiatannya bisa teman-teman lihat, yaitu mahasiswa diminta untuk mencermati kembali hasil refleksi dari analisis materi ajar dan mengidentifikasi serta menemukan masalah. Mahasiswa diajak untuk menyeleksi apakah hal yang ingin diketahui. Terus tahap yang kedua, mengorganisasikan mahasiswa. Berdasarkan hasil identifikasi masalah sebelumnya, mahasiswa diminta mendiskusikan di dalam kelompok dan menuliskan hal-hal yang ingin diketahui.
Mahasiswa diminta mendiskusikan dalam kelompok untuk merumuskan pertanyaan berdasarkan hal yang ingin diketahui. Tahap yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Ini tahap ketiga dari sintaks PBL, yaitu mahasiswa bersama dosen pamong, guru pamong, dan dosen menyimpulkan merumuskan hasil identifikasi masalah. Mahasiswa secara berkelompok melakukan analisis untuk mencari alternatif. Terus tahap yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Bisa teman-teman lihat untuk kegiatannya dan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Untuk kegiatannya juga bisa teman-teman baca. Serta yang terakhir ialah output PBL, yaitu tabel identifikasi masalah pembelajaran dan RPP dan tabel hasil analisis silabus. Terus yang selanjutnya ialah kita mau PJBL ya teman-teman. Untuk PJBL ini ialah model project based learning, di mana mahasiswa mengerjakan tugas proyek yang telah dirancang secara sistematis, kemudian menunjukkan kinerja dan mempertanggungjawabkan hasil kerja kelompok berupa produk di kelas. Oke, sedangkan ketentuan pembelajaran team based learning dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kelas dibagi menjadi kelompok untuk mengerjakan tugas bersama. Sesuai waktu proyek dengan kalender akademik, kelompok diberikan masalah asli atau pertanyaan kompleks. Setiap kelompok mempersiapkan presentasi atau karya akhir yang ditampilkan di depan dosen ataupun guru pamong. Tujuan pembelajaran PJBL ialah meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam pemecahan masalah proyek, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran, membuat mahasiswa lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek, dan meningkatkan kolaborasi mahasiswa khususnya pada PJBL yang bersifat kelompok. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai tahapan dan kegiatan pembelajaran untuk model PJBL, yaitu dari mulai membuka pembelajaran dengan suatu pertanyaan menantang. Untuk aktivitasnya bisa teman-teman baca. Yang kedua, merancang proyek, design a plan for the project. Kegiatannya bisa dibaca. Menyusun jadwal aktivitas, create of schedule. Terus mengawasi jalannya proyek, monitor the student and the progress of the project. Ini aktivitasnya bisa teman-teman lihat. Penilaian terhadap produk yang dihasilkan, assess the outcome, evaluate the experience. Ini bisa dilihat dan dibaca ya teman-teman. Sedangkan output PJBL ialah RPP, perangkat pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, kisi-kisi instrumen penilaian, dan rubrik penilaian. Jadi seperti itu ya mengenai PJBL dan PBL yang perlu teman-teman calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 pahami. Artinya tahapan ini bisa teman-teman adopsi untuk alur yang ada di rencana pelaksanaan pembelajaran ketika teman-teman melakukan PBL. Jadi seperti itu. Nah, untuk format RPP-nya bisa teman-teman lihat juga di sini di halaman 112 ada ya teman-teman, dari mulai judul yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran, ada sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu, kompetensi inti, ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan, model dan metode kegiatan pembelajaran, penilaian pembelajaran, media, alat bahan dan sumber belajar, serta mengetahui kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Terus di sini juga dijelaskan mengenai langkah-langkah penyusunan RPP, yaitu dimulai dari analisis program semester, ya teman-teman semuanya, mengembangkan RPP, dan nanti teman-teman bisa lihat kembali secara utuh dari salinan juknis pelaksanaan PPG dalam jabatan, khususnya untuk pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran yang di dalamnya juga dibahas mengenai PJBL dan PBL. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup,
Saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share PD Official, channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.